Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glorawan Susatyo dari kelas TI 1C ingin membuat sebuah video penjelasan tentang tugas eh, simulasi atau program pengisian kursi bioskop. Jadi di sini perintah pertamanya buatlah kelas visualisasi dengan pemrograman Java dengan menggunakan array untuk mempresentasikan penomoran kursi seperti gambar. Jadi di sini saya sudah buat kelas visualisasinya yang menggunakan array. Saya di sini array-nya itu bukan di kelas visualisasi, tetapi di kelas tampilkan yang nanti saya akan jelaskan. Jadi array-nya itu masukkan array-nya itu dari parameternya, parameter fungsi visual ini. Jadi di sini array-nya namanya A dan di sini ada parameter lagi total, integer kosong, integer terisi. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Jadi di sini string tipe array-nya adalah string dua dimensi dan namanya A. Nama array-nya A. Dan di sini uh, ada perulangan for. Di sini ada perulangan while. Di sini kenapa 4? Karena ada 4 jenis kursi ya. Jadi kursinya itu ada A, B, C, D. Jadi saya bedakan menjadi 4 A, B, C, D. Dan di sini if I 0, 0 ini dia indeksnya indeksnya kursi A dan di kursi A ada 18 kursi di sini dan dia akan berulang terus dan di sini ada if. Kenapa ada if? Karena setelah setelah A2 dia langsung B1, B2. Jadi saya mau ngeprintnya setelah A2 saya langsung mau ngeprint B1. Di sini saya I-nya saya ganti jadi 1 jika indeksnya uh, sudah sudah menunjuk A2 gitu. Dia nanti I-nya jadi 1 dan akan mengeprint spasi spasi seperti ini di antara A2 dan B1. Dan setelah itu langsung di break. Dia langsung keluar dari perulangan while ini dan menuju I1. Di sini saya sudah mengubah I-nya menjadi I1 jadi ke sini. Prosesnya sama, kurang lebih sama seperti yang di atas. I2 juga sama, kurang lebih sama dan I3 ini dia tidak ada if-nya karena dia terakhir ya. Dia tidak ada spasi-spasinya. Dia sebaris itu D semua, D1, D2 sampai D11. Jadi seperti itu. Dan pengulangannya memakai for, bukan while. Seperti yang 3 di atas tadi. Dan di sini saya menggunakan library string utils. Saya mendapatkannya dari ini org.apache.commons.lang3.string-utils. Dia dia gunanya untuk center untuk apa ya? Menempatkan stringnya itu biar tetap di tengah gitu. Seperti ini C1-nya di tengah, C2-nya di tengah biar tidak geser-geser. Setelah itu kedua buatlah kelas transaksi.
Pemakaian kursi dengan menggunakan scanner untuk menentukan indeks kursi. Jika kursi sudah terpakai, tambahkan tanda silang setelah nomor kursi dan tidak bisa dipakai setelahnya. Di sini saya sudah buat kelas transaksinya. Jadi dia mengimport mengimport dari kelas visualisasi dan kelas tampilkan. Di sini saya hanya membuat satu fungsi dan parameternya string, hanya array string yang dari kelas tampilkan. Jadi di sini pertama kita meminta user untuk memasukkan posisi kursinya. Di sini saya menggunakan string. Contoh user ingin memasukkan A1 seperti itu. Jadi nanti di sini apa di store-nya disimpannya. Di sini to uppercase agar memudahkan user kalau mereka membuat menginput posisinya menggunakan tidak menggunakan uppercase ya. Jadi di sini kita ubah string yang dari user tadi menjadi uppercase. Simple perulangan for sampai 4 seperti yang tadi yang di kelas visualisasi agar bisa mendeteksi keseluruhan arraynya. Di sini saya menggunakan switch dari i. Jika i-nya 0, maka dia akan melakukan perulangan ini hampir sama seperti visualisasi tadi. Tapi bedanya di sini ada perintah if indeks sekian equals posisi ini tadi masukan dari user dan tidak sama dengan posisi equals x. Jadi maksudnya di sini adalah jika uh, jika masukan dari masukan dari user kita sama dengan sebuah indeks atau sebuah isi dari array ini dan tidak sama dengan masukan user ditambah string min x ini, maka dia akan mengubah isi array yang tadi itu menjadi isi array ditambah min x. Jadi simpelnya isi array tadi ditambahin min x seperti itu. Bolehan cek true-nya ini nanti saya jelaskan di bawah. Dan ya kurang lebih sama case 1, case 2. Jika dia tidak ada yang kedeteksi, dia akan ke sini case 1, case 2, case 3 dan seterusnya. Dan nah di sini jika tidak ada yang sesuai di sini, makanya jika dia benar dia akan ceknya akan true, jika tidak ada yang sesuai dia ceknya false terus. Dan di sini gunanya ceknya itu jika ceknya false
akan mengeprint kursi tidak tersedia. Dan else atau jika ceknya true, maka dia akan memanggil fungsi t hitung yang mana hitung ini dari fungsi di dalam kelas tampilkan dan visual dari kelas visualisasi. Dan ini gunanya hitung karena untuk menghitung ini ya, untuk menghitung nanti di sini akan mengeprint jumlah kursinya total kosong terisi. Jadi dia dihitung dulu. Setelah itu dia akan menjadi parameter di sini. Ini parameter ini didapat dari kelas tampilkan. Dia integer total kosong dan terisinya itu statik ya. Jadi gunanya itu agar parameter-parameter ini dinamis. Dia bisa berubah-berubah, tidak bisa berubah-berubah sesuai jalannya program seperti itu. Oke, dan sekarang yang ketiga, buatlah kelas untuk menampilkan visual terakhir dan hitung jumlah kursi yang sudah terpakai dan belum terpakai pada set kursi tersebut. Ini namanya kelas tampilkan. Gunanya untuk mengontain atau untuk gunanya untuk diisi kelas mainnya dan untuk menghitung eh, jumlah kursi yang tersedia, jumlah kursi yang kosong dan jumlah kursi total. Dan di sini sudah terbaca kan untuk menampilkan visual terakhir. Jadi yang saya tangkap itu adalah untuk mainnya ya. Jadi di sini ada 3 fungsi ditampilkan ini di kelas tampilkan. Pertama itu array default, gunanya untuk mengisi arraynya. Maksud dari mengisi array adalah ya mengisi defaultnya. Default arraynya itu A1 sampai A18, B1 sampai B45 dan seterusnya. Dan di sini void hitung dia untuk menghitung kursi. Kursi total, kursi kosong, kursi terisi. Nanti di sini ada perulangan for kurang lebih sama seperti yang divisualisasi tadi. Tapi bedanya jika if di sini ada if arraynya di sini saya beri nama S bukan A ya. Kalau di sini kan A, kalau di sini saya beri nama S. S uh, indeks seberapa jika dia mengontain sebuah ada huruf X-nya gitu. Dia akan mengisi variabel terisinya ini akan bertambah 1. Jika tidak kosongnya bertambah 1 dan ini defaultnya totalnya bertambah 1. Gitu terus sampai kelas D dan di sini ada kelas terakhir atau fungsi terakhir yaitu main ya, fungsi main. Di sini cukup ringkas. Di sini saya akan memanggil array default yaitu untuk mengisi arraynya int check. Nanti saya akan jelaskan. Visualisasi ini untuk mengimpor kelas visualisasi dan transaksi juga mengimpor kelas transaksi. Di sini ada scanner untuk men-scan atau untuk input nanti saya jelaskan. Di sini ada perulangan do ya. Di sini perulangan do itu untuk jika user ingin mengulang seperti itu untuk
Jika user ingin eh, mengisi kursi lagi. Dan di sini ada itu hitung apa? Fungsi hitung. Dia memanggil hitung ini. Dan setelah itu ada memanggil visual, fungsi visual dari kelas visualisasi. Kenapa hitung dulu? Karena di sini ada parameter total kosong terisi. Ini parameter ini harus dihitung ya. Apa? Simpelnya gitu harus dihitung dulu agar nanti visualisasinya sesuai dengan faktanya gitu. Dan di sini untuk enter, di sini t point trans artinya dia memanggil kelas trans ini dari fungsi trans dari kelas transaksi gunanya untuk memberi ini jika ada yang sesuai memberi X ini. Dan di sini ada print ingin lanjut atau tidak. Di sini ada eh, integer untuk menyimpan jawaban user jika satu lagi atau jika satu dia akan mengulang, jika dua atau angka selain satu dia akan berhenti. Oke, mungkin penjelasan saya seperti itu saja. Sekarang saya akan mensimulasikannya. Jadi di sini bisa dilihat eh, ada ini tampilan visualisasinya dan di sini ada keterangannya. Ini kursi terisi kosong karena belum ada yang X ya, belum ada yang memesan kursi bioskopnya. Sekarang saya akan coba B5 mengisi B5 dan di sini bisa terlihat sudah terisi B5 min X dan di sini kursi terisinya 1, kursi tersedianya 100. Dia sudah berkurang yang tadinya 101. Sekarang kita ingin lanjut 1, masukkan posisi kursi A4 dan di sini A4 bisa terlihat dia sudah X dan di sini kursi terisinya juga menambah, begitu juga dengan kursi tersedianya dia juga berkurang. C6 atau C10 lah, 11 11. C11 di sini C11-nya sudah terisi. Ingin lanjut 1 dan sekarang kita isi yang D9 D8 lah, D8. Di sini D8-nya sudah terisi, kursi tersedianya min atau dikurangin 1, kursi terisinya nambah 1. Sekarang bagaimana jika saya saya apa? Input A4 lagi ya atau ya A4. Di sini kan A4-nya sudah terisi. Saya input kursi tidak tersedia, ada keterangan kursi tidak tersedia dan jika saya lanjut A4 masih terisi dan ini juga tidak ada yang berubah. Coba kita B2 atau B45. Di sini bisa terlihat B45 terisi. Oke, mungkin sekian dari saya simulasi dan penjelasannya. Tugas membuat program pemesanan tiket bioskop. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.